Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mei serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan melaksanakan debat dengan tema apakah kebaya crop merusak nilai budaya Indonesia? Seperti yang kita ketahui, kebaya merupakan salah satu pakaian tradisional Indonesia yang memiliki nilai budaya, kesopanan, dan identitas bangsa. Namun, seiring berkembangnya zaman, kebaya mulai dimodifikasi menjadi berbagai model modern. Salah satunya adalah kebaya crop. Sebagian masyarakat menganggap kebaya crop sebagai bentuk kreativitas dan perkembangan budaya agar tetap diminati generasi muda. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kebaya crop justru mengurangi nilai budaya dan filosofi dari kebaya tradisional Indonesia. Dalam debat kali ini terdapat tim pro yang terdiri dari Anissa, Surya, dan Aldila. Selanjutnya ada tim kontra yang terdiri dari Jingga dan Vanes. Lalu ada saya sendiri, Salsa, sebagai moderator. Debat akan berlangsung dalam beberapa tahap. Yang pertama pengenalan, yang kedua penyampaian argumen, yang ketiga sanggahan, yang keempat instruksi, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Baiklah, mari kita mulai debat pada hari ini. Baik, untuk tahap pertama yaitu pengenalan tim, saya persilakan tim pro untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih moderator. Selamat pagi, saya Anissa, dibersamai oleh kedua rekan saya yaitu Surya Dan saya Aldila. kami dari tim pro. Kami mendukung bahwa kebaya crop merupakan perkembangan budaya yang mengikuti zaman dan tidak merusak kebudayaan yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya saya persilakan untuk tim kontra memperkenalkan diri. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi, saya Jingga dan dibersamai oleh teman saya Vanes. Sebagai anggota dari tim kontra, kami berpendapat bahwa kebaya crop dapat mengurangi nilai budaya dan kesopanan yang terkandung dalam kebaya itu sendiri. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya, kita mulai memasuki ke dalam tahap penyampaian argumentasi. Kesempatan pertama saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen. Terima kasih moderator. Menurut kami, budaya itu harus berkembang sesuai dengan zaman. Karena kalau budaya tersebut tidak berkembang, maka budaya akan ditinggalkan oleh generasi muda. Saat ini banyak kita ketahui bahwa generasi muda itu lebih suka dengan fashion modern dibandingkan dengan fashion tradisional. Nah, hadirnya kebaya crop ini membuat kebaya lebih simpel dan praktis dan mengikuti tren sehingga generasi muda lebih suka untuk memakainya. Selain itu, kebaya crop ini tidak menghilangkan keaslian dari kebaya itu sendiri seperti bentuk dasarnya dan motif-motifnya begitu. Jadi menurut kami kebaya crop itu termasuk dengan pelestarian budaya yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Anissa dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada Surya untuk melanjutkan argumennya dari tim pro. Terima kasih moderator. Menurut kami, identitas kebaya tidak akan hilang kalau hanya mengganti model saja. Selama unsur yang penting masih ada, itu masih tetap jadi kebaya milik kita, yaitu milik Indonesia. Bahkan adanya kebaya modern, masyarakat luar lebih mengenal kebaya yang kita punya, entah itu kebaya yang baru atau yang lama, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Surya yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya persilakan kepada Aldila untuk menyampaikan argumentasi berikutnya dari tim pro. Terima kasih atas kesempatannya.
Saya juga ingin menegaskan bahwa kreativitas dalam kebudayaan itu perlu untuk dihargai, karena dilihat dari latar belakang anak muda sekarang itu mereka tuh lebih condong ke budaya luar daripada budaya kita sendiri. Nah, jika kebudayaan itu ditinggalkan, otomatis generasi muda itu lebih ketinggalan kebudayaan itu dan lebih condong untuk mengambil kebudayaan asing itu sendiri. Nah, dengan adanya kebaya crop ini, mereka lebih tertarik untuk melestarikan kebudayaan, dan itu juga merupakan salah satu fashion yang diterapkan oleh anak-anak muda sekarang untuk bisa melestarikan kebudayaan itu dari sekarang. Baik, terima kasih kepada tim Pro yang telah menyampaikan argumentasinya. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kami tetap tidak setuju dengan pendapat tim Pro. Kebaya bukan hanya sekedar pakaian, tetapi kebaya itu adalah simbol budaya Indonesia yang memiliki nilai kesopanan tersendiri. Kemudian, jika kebaya dimodifikasi terlalu jauh, seperti dibuat crop atau dibuat modern, maka ciri khas dan nilai budaya dari kebaya itu sendiri akan hilang. Kemudian selain itu, banyak juga orang saat ini yang memakai kebaya crop hanya untuk mengikuti tren media sosial saja, dan mereka tidak tahu apa arti atau filosofi dari kebaya itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Jingga dari tim kontra atas argumentasinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Vanes untuk melanjutkan argumentasi dari tim kontra. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya ingin menambahkan argumen dari tim kami. Kami memahami bahwa budaya itu memang boleh untuk berkembang, tetapi tidak boleh untuk meninggalkan makna asli dari budaya itu sendiri. Kebaya tradisional itu bukan hanya sebagai tren pakaian modern saja, tetapi juga mempunyai simbol kesopanan, keanggunan, dan simbol identitas bangsa Indonesia yang dimana itu tidak boleh ditinggalkan oleh generasi muda di zaman sekarang. Selain itu, banyak generasi muda sekarang itu menggunakan kebaya hanya karena tren di media sosial, bukan karena dia paham apa makna budaya itu. Jadi itu yang sangat disayangkan di generasi muda zaman sekarang. Oleh karena itu, kami tim kontra menganggap bahwa modernisasi itu tetap boleh dilakukan tanpa meninggalkan budaya Indonesia. Baik, terima kasih kepada Vanes atas pendapatnya. Baik, selanjutnya kita mulai memasuki ke sesi sanggahan. Kesempatan pertama saya persilakan kepada Aldila dari tim Pro untuk menyampaikan sanggahannya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami memahami pendapat dari tim kontra. Namun, menurut kami budaya itu tidak bisa bertahan apabila tidak berkembang. Jika perkembangan itu hanya ngestak di itu saja dan tidak ada tambahan inovasi, maka budaya itu tidak akan melanjutkan ataupun hanya itu hanya itu saja, sehingga kemungkinan besar akan tertinggalkan gitu loh dari anak-anak muda itu sendiri gitu. Dan jadi menurut kami modernisasi itu justru salah satu cara pertama agar budaya tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda sekarang. Terima kasih kepada Aldila atas sanggahannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Vanes dari tim kontra untuk melanjutkan sanggahannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Kami sangat menghargai pendapat dari tim Pro, tetapi kami juga mempunyai pendapat sendiri sebagai tim kontra. Jadi jika kebaya itu dimodifikasi untuk mengikuti tren fashion di zaman sekarang, itu lama-kelamaan nilai asli kebaya itu sendiri akan hilang sedikit demi sedikit. Ciri khas kebaya juga akan tergerus nantinya. Kami khawatir generasi muda di zaman sekarang itu akan mengenal kebaya hanya sebagai tren fashion saja, bukan ada makna budayanya. Selain itu, pelestarian budaya tidak selalu dilakukan dengan mengubah bentuk kebayanya, bisa juga dengan kita mengenalkan sejarah kebudayaan itu kepada generasi muda supaya mereka dapat mengenalnya tanpa mengubah bentuk kebaya itu sendiri. Menurut kami, menjaga budaya bukan berarti merusak bentuk dari kebaya itu. Agar identitas asli budaya tetap terjaga untuk generasi
Baik, terima kasih kepada Vanes atas sanggahannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Surya dari tim Pro untuk menambahkan sanggahan. Menambah pendapat dari tim kami. Di era sekarang banyak negara di Asia, contohnya kayak Jepang, yaitu ada kimono dan juga ada hanbok, yang dimana itu mereka mengupgrade atau mengutilisasi pakaian tradisional mereka, yang dimana membuat sektor itu semakin terkenal. Begitu juga dengan kebaya crop, dengan model yang lebih baru, kebaya menjadi lebih fleksibel untuk dipakai acara formal maupun acara non formal, dan itu juga dapat memancing para muda seperti kita untuk membeli dan memakai kebaya crop supaya dapat mengenalkan budaya kita lebih jauh, entah ke luar Indonesia maupun dipakai dengan artis papan atas seperti itu. Baik, terima kasih kepada Surya. Selanjutnya saya persilakan kepada Jingga dari tim Kontra untuk memberikan sanggahannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Kami tetap tidak setuju dengan pendapat tim Pro. Memang benar, budaya itu perlu berkembang dan perlu dilestarikan. Tetapi, perkembangan yang berlebihan dapat menghilangkan nilai asli dari budaya itu sendiri. Kebaya memiliki filosofi dan kesopanan dan keanggunan untuk perempuan Indonesia. Jika model kebaya semakin terbuka dan mengikuti tren modernisasi, maka nilai kesopanan itu akan perlahan memudar. Kemudian kami juga khawatir untuk generasi muda yang mengikuti tren saja dan tidak tahu apa makna atau filosofi dari kebaya itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Jingga atas sanggahannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Anissa dari tim Pro untuk menyampaikan sanggahan terakhir. Terima kasih moderator. Kami memahami kekhawatiran dari tim kontra. Namun menurut kami yang paling penting itu bukan bentuk kebayanya, tetapi bagaimana masyarakat itu memahami dan melestarikan kebudayaan tersebut. Tidak semua kebaya crop itu bentuknya berlebihan dan tidak sopan. Banyak desain kebaya modern yang tetap elegan dan rapi dan pantas digunakan. Selain itu, kebaya crop justru membuat generasi muda lebih percaya diri dalam menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Menurut kami, budaya itu tidak harus selalu tetap sama. Budaya bisa dapat berkembang sesuai dengan zaman tanpa menghilangkan identitas budaya itu sendiri. Dengan adanya inovasi seperti kebaya crop, kebaya tetap bisa dikenal dan diminati oleh generasi muda. Baik, terima kasih kepada Anissa yang telah menyampaikan sanggahan terakhirnya. Baik, selanjutnya kita mulai memasuki ke sesi instruksi. Saya persilakan kepada tim Pro untuk menyampaikan instruksi terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Kami dari tim Pro ingin menyampaikan instruksi kepada tim kontra. Saya ingin bertanya kepada tim kontra, jika kebaya itu tidak mengikuti perkembangan zaman, bagaimana cara generasi muda tetap tertarik memakai kebaya di era modern seperti sekarang ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan diterima. Saya persilakan kepada Vanes dari tim kontra untuk menjawab pertanyaan dari tim Pro. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Menurut kami sebagai tim kontra, bagaimana cara agar generasi muda itu tetap tertarik kepada kebaya tanpa mengubahnya? Menurut kami, itu bisa saja dengan kita memberikan edukasi kepada generasi muda melalui pengenalan sejarah atau makna budaya kebaya itu sendiri, dan bukan mengubah bentuknya menjadi seperti kebaya crop tadi. Generasi muda itu perlu diajarkan bahwa kebaya itu bukan hanya sebagai pakaian biasa, tetapi pakaian yang memiliki simbol sejarah identitas bangsa Indonesia. Dengan memahami nilai dan filosofi kebaya, rasa bangga untuk generasi muda itu akan tumbuh secara alami. Jadi menurut kami, pelestarian budaya itu tidak harus dengan merusak atau mengubah bentuk asli kebaya itu, tapi bisa juga dengan penyampaian sejarah dengan bertahap kepada generasi muda di zaman sekarang. Seperti itu.
Baik, terima kasih kepada Vanes dari tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya dipersilakan kepada Surya dari tim pro untuk menyampaikan interupsinya. Terima kasih moderator. Menurut kami, modernisasi itu bukan berarti menghilangkan budaya. Justru dengan adanya inovasi seperti kebaya crop, generasi muda seperti kita lebih tertarik mengenal dan memakai kebaya crop. Interupsi, izin moderator. Saya ingin menambahkan pertanyaan untuk tim pro terkait bagaimana mengenai batas modernisasi kebaya. Mohon maaf, interupsi dari tim kontra saya tolak terlebih dahulu karena waktu penyampaian dari tim pro belum selesai. Disilakan kepada tim pro untuk melanjutkan argumentasinya terlebih dahulu. Generasi muda menjadi lebih tertarik mengenal dan memakai kebaya crop di sehari-hari seperti itu. Baik, terima kasih kepada Surya dari tim pro yang telah menyampaikan argumentasinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Jingga dari tim kontra untuk melanjutkan pertanyaan yang tadi sempat saya tolak terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Izin untuk menyampaikan interupsi kembali. Jika kebaya terus dimodifikasi mengikuti tren fashion, apakah tidak ada kemungkinan kebaya itu akan menghilangkan nilai dari kebaya itu sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan diterima. Saya persilakan kepada Anissa dari tim pro untuk menjawab pertanyaan dari tim kontra. Terima kasih moderator. Menurut kami, identitas kebaya itu tidak akan hilang selama unsur dan ciri khasnya itu masih terdapat di dalam kebaya itu sendiri. Modernisasi hanyalah perkembangan budaya agar tetap mengikuti zaman dan tidak tertinggal. Baik, terima kasih kepada Anissa dari tim pro yang telah menyampaikan sanggahan terakhirnya. Selanjutnya kita telah sampai pada sesi kesimpulan. Saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Terima kasih moderator. Berdasarkan seluruh argumen yang kami sampaikan tadi, kami menyimpulkan bahwa kebaya crop bukanlah bentuk kerusakan budaya, tetapi itu merupakan bentuk perkembangan budaya agar tetap relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini. Menurut kami, budaya harus mampu beradaptasi, karena kalau budaya tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka budaya tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakat, terutama pada generasi muda. Selain itu, modernisasi tidak selalu menghilangkan budaya selama unsur utama dan identitas kebaya masih bisa dipertahankan. Maka kebaya modern tetap dapat menjadi bagian dari pelestarian budaya yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Anissa dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Kami dari tim kontra menyimpulkan bahwa kebaya crop dapat mengurangi budaya dan filosofi makna dari kebaya itu sendiri. Kebaya itu bukan hanya sebagai pakaian biasa, tetapi memiliki makna simbol budaya yang seperti kesopanan, keanggunan yang biasa dikenakan oleh wanita. Jika kebaya itu terus dimodifikasi mengikuti tren di zaman sekarang, maka ciri khas dari kebaya itu akan tergerus sedikit demi sedikit. Kami khawatir generasi muda itu hanya mengenal kebaya sebagai fashion biasa tanpa adanya makna budaya dari kebaya itu sebagai identitas Indonesia. Menurut kami, modernisasi itu memang boleh-boleh saja untuk dilakukan, tetapi tidak boleh meninggalkan atau menghilangkan makna asli dari kebaya itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua tim yang telah menyampaikan pendapat, argumen, sanggahan, dan instruksi dengan baik. Baik, dari debat hari ini kita dapat memahami bahwa kebaya bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga bagian dari identitas dan budaya Indonesia. Tim pro berpendapat bahwa kebaya crop merupakan bentuk perkembangan budaya agar tetap diminati generasi muda. Sedangkan dari tim kontra berpendapat bahwa modernisasi kebaya harus tetap memiliki batas agar nilai budaya dan filosofi kebaya tidak hilang.
Perbedaan pendapat dalam debat ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus mampu menghargai budaya sekaligus bijak dalam mengikuti perkembangan zaman. Demikian debat pada hari ini mengenai tema apakah kebaya crop merusak nilai budaya Indonesia. Semoga debat ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga budaya Indonesia di tengah perkembangan zaman modern saat ini. Saya, Salsa, selaku moderator, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalani debat. Terima kasih atas perhatian seluruh peserta dan pendengar. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Habana, a